Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian pada malam ini. Salawat dan salam selalu kita mengatakan surahkan kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil kiamat. Terima kasih banyak kepada jemaah Al-Mukarramah yang masih antusias untuk mengikuti kajian pada malam ini. Juga terima kasih banyak kepada kita yang Ustaz yang telah berada di tengah kita. Baik, untuk segala lalu banyak kita ikuti pertemuan kita pada malam ini. Sebelumnya, hari ini kita melakukan semangat secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa inna ta'alu wa ta'lim wal mudzakarah wa tadhkir wa nafa wa intifah wal ifada wal istifadah wal haqqa termasuk fi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala ta'ala aidan qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Mukarramun muhtaramun yang saya muliakan, para asatidzah asatidzah dan saya hormati para sesepuh, pilih sepuh, tokoh masyarakat, khususnya yang saya hormati Pak Haji Sukirno, Pak Haji Ruslan, Ustaz Maliki, dan para sesepuh yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu. Semoga semuanya senantiasa diberikan sehat walafiat panjang umur. Juga terkhusus yang saya hormati PRW kita yang baru, yang baru terpilih, Pak Haji Hasan. Semoga beliau senantiasa diberikan sehat, bisa melaksanakan tugas selaku RW dengan amanah. Mudah-mudahan dengan terpilihnya RW baru tambah semangat, PPI tambah maju, insyaallah. Dan juga yang saya hormati para RT dan para pemuda, Risma, semuanya. Hadirin hadirat yang rahimakumullah. Alhamdulillah. Mari kita awali dengan bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat kepada kita, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung, nikmat yang beraneka ragam. Sehingga malam ini alhamdulillah kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, berkumpul sama-sama kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga-moga dengan berjamaah Allah limpahkan pahala yang berlipat ganda, Allah limpahkan keberkahan dan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Dan sekaligus kita lanjutkan dengan kajian ilmu agama. Kita lanjutkan dengan pengajian. Kita lanjutkan sama-sama menggali ilmu, menuntut ilmu. Karena kita ini masih miskin ilmu dan miskin amal dan miskin
kita ngaji bersama-sama, kita berdiskusi bersama-sama, kita nambah ilmu. Dengan nambah ilmu, kita berharap kita nambah imannya, nambah ibadahnya, nambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini sebagai bekal kita baik di dunia sampai nanti kita di akhirat. Dan mudah-mudahan dengan ngaji kita semua dapat selamat, dapat pertolongan, dapat syafaat, selamat semuanya dunia akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah ke ahli kita, bagi kita Rasulullah SAW yang telah menuntun kita, membimbing kita, mengajarkan kita agama, ilmu, akhlak, hukum, syariat, semuanya. Sampai kita ini menjadi muslim muslimat, kita menjadi umatnya, menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah karena perjuangannya Rasulullah, karena dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sholawat salam ini sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampai kepada kita semuanya selaku umatnya sampai ke kiamat. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, kita awali terlebih dahulu dengan membacakan umul kitab surah Al-Fatihah supaya majelis kita ini berkah, ilmu yang manfaat dan bisa diamalkan. La hadratin nabiyina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadratil awliya bil mu'mina hawamatan sallallahu ila yaumiddin. Wa ila rahiyya bil anbiya wal mursalin wa ila rahiyya bil malaikati muqarrabin wal muqarrabin. Wa ila rahiyya bi ashabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. خصوصا للخلفاء الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقيه الصحابه والقرابه والتابعين والتابعين التابعين. شهدوا لله لهم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع مشايخ السلسلة القادرية والنقشبندية والعلوية خصوصا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره شيخ لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والحاضرات في هذا المسجد. نسألك السلام والعافية والتوفيق والهداية والعناية والتيسير والقبول. شيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kepada para hadirin semua membacakan surah Al-Fatihah. Semoga dengan berkah surah Al-Fatihah, dengan karomah surah Al-Fatihah, ilmu kita manfaat dan kita semua bisa memahami apa yang saya sampaikan nanti. Namun sebelumnya, kira-kira ada request judul apa tidak? Saya lupa. Kajian surat Qasas sudah pernah belum? Apa kita surat Qasas belum ya? Baik, kita malam ini ngaji tentang sholat qasar. Apa itu sholat qasar para hadirin? Sholat 5 waktu yang diringkas. Qasar itu dipendekkan. Ya.
Sholatnya sholat 5 waktu. Kosor itu diringkas. Ini bisa. Kalau kita di rumah, sholat nggak bisa diringkas-ringkas, sesuai dengan aturannya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ini kalau dulu. Kalau kita musafir, ini kalau musafirnya jauh, itu sholatnya bisa diringkas. Zuhurnya yang tadinya 4 jadi 2 rakaat, asarnya yang tadinya 4 jadi 2 rakaat. Kalau maghrib tidak bisa dirubah jadi 1,5, nggak bisa, 3 rakaat. Isya bisa diringkas jadi 2 rakaat. Kalau subuh tidak bisa digabung dan tidak bisa diringkas, harus sesuai di waktu subuh. Ya. Jadi sholat ini ada 4 macam. Ada sholat itmam, ada sholat jamak, ada sholat qashar, ada jamak dan qashar. Mudah-mudahan bapak-bapak nggak bingung ini. Sholat itmam itu sholat yang dilaksanakan pada waktunya. Ya, sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar, sholat maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya, dan subuh di waktu subuh. Rakaatnya enggak berubah. Ini sholat yang dikerjakan kalau kita lagi di rumah. Gitu. Kalau kita di luar rumah, bagaimana ini? Nah, ini ada aturannya. Kalau kita keluar rumah, keluar kampung, ya, keluar pasar, kalau mau dijama, kalau mau digabung, itu sudah dibolehkan. Bapak-bapak mau ke Serang nih ya, mau digabung sholatnya zuhur sama asar, dilakukan pada satu waktu. Ya, biar ringkas lah gitu, biar praktis, ya, biar sistematis. Nah, sekarang kan zamannya sistematis, praktis ya. Gitu. Itu boleh. Kenapa boleh? Karena musafir. Alasannya sudah keluar kan? Gitu. Jadi kalau di rumah nggak bisa dikosor, nggak bisa dijamak. Kalau di luar rumah, kalau sudah melewati kampung, melewati pasar, boleh dijamak, tapi belum boleh dikosor. Kita ke Seruni sudah boleh, karena kita sudah melewati pasar Keranggot. Kriteria orang disebut musafir kalau sudah melewati pasar. Kalau orang ke Bojonegara melewati pasar Nyamuk. Jadi kalau kita mau sholat qashar di Solo sudah boleh. Kalau kita mau sholat jamak di gereja atau di Ragas sudah boleh, karena sudah melewati pasar Nyamuk. Gitu. Kalau mau ke arah kidul ya, arah selatan ya, melewati pasar Kelapa sudah boleh kita mau sholat jamak. Kalau mau sholat jamak. Karena kita sudah keluar kampung, sudah keluar pasar. Ya. Enggak, itu buat sholat qashar. Kalau buat sholat qashar itu ada jarak ketentuan, harus melewati 84 km. Tuh. Jadi kalau kita pergi ke suatu tempat belum nyampe 84 km, belum boleh qashar. Tapi kalau jamak boleh. Kita mau ke Anyer nih, kita ke Anyer, jalan-jalan ke pantai. Ya, kita mau ke Sirih, kita mau ke Labuan. Pan itu belum nyampe 84 kilo. Kalau mau dijamak silakan. Jamak itu digabung. Zuhur sama asar dilakukan di satu waktu. Boleh pilih apa zuhur sama asar di waktu zuhur atau zuhur asar di waktu asar. Kalau dikerjakan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau dikerjakan di waktu asar namanya jamak takhir. Hukum mengakhirkan zuhur ke asar itu tidak berdosa. Kan sholat itu nggak boleh ditunda ya, tidak boleh diakhirkan. Tapi kalau untuk musafirin boleh walaupun zuhurnya diakhirkan ke asar. Kenapa alasannya? Karena darurat lagi musafirin, lagi pergi. Jadi ada sholat itmam, ada sholat jamak,
ada sholat qashar. Ya, sholat qashar. Sholat yang diringkes. Dohornya 2, asarnya 2, maghribnya 3, isanya 2, subuh 2. Ini berlaku untuk musafirin yang jaraknya 84 km. Jakarta, Bekasi, Bogor, itu lebih daripada 100 km. Itu boleh kalau mau dikosor. Cara sholatnya boleh kosor saja tanpa dijamak, boleh dia kosor dia jamak. Boleh. Contoh, saya jalan ke Bekasi, datang dohor, saya pengen sholat dohor saja, ya, tapi dikosor, gitu. Tidak digabung dengan asar, boleh. Usolli fardhu dhuhri rakaat ini kosron lillahi ta'ala. Gitu. Nanti asarnya nunggu waktu asar 2 rakaat, boleh. Kalau maghrib tidak bisa dikosor, tetap usolli fardhu maghribi 3 rakaat, tetap 3 rakaat. 3 rakaat mustaqbil berarti ada alillahi. Nanti nunggu isya 2 rakaat juga. Itu. Jadi boleh dikosor saja tanpa dijamak, boleh dikosor dan boleh dijamak. Dia kosor, dia jamak. Gitu. Paham gak Pak? Saya lagi di Bandung nih, biar ringkes, praktis, sistematis. Sholatnya saya gabung dan saya ringkes, saya pendekkan, saya kosor. Usolli, niatnya gini, usolli fardhu dhuhri rakaat ini majmu'an ma'al asri, ya, jamak takdimi qasron, ya, lillahi. Kalau berjamaah ditambahi makmuman lillahi. Jadi kalau berjamaah makmuman lillahi ta'ala wajib, harus diniatkan makmum. Kalau kita mau qasron wajib niat qasron. Gitu. Kalau nggak niat qasron, sementara sholatnya dikosor, nggak bisa, nggak sah. Harus niat qasron makmuman lillahi ta'ala. Paham Pak? Paham tidak? Jadi ada 4 cara sholat itu Pak. Kalau kita di rumah, ya, sholatnya nggak boleh dikosor, nggak boleh dijamak, harus di waktunya. Dohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Titik, selesai. Kalau di rumah, kalau musafir, nah, kalau musafir ini syariat agama memberikan rukhsah. Apa itu rukhsah? Memberikan keringanan, memberikan tawaran, memberikan kesempatan. Silakan kalau mau dijamak silakan. Bagaimana kalau nggak mau dijamak, nggak mau dikosor, tetap dohor 4, asar 4, silakan. Itu namanya tawaran. Ya, tawaran saja. Jadi syariat agama membolehkan, bukan wajib ya. Bukan wajib, membolehkan. Kalau mau caranya dikosor silakan, mau digabung dijamak silakan. Kalau dikerjakan di waktu dohor, harus dohor dulu, terus asar. Kalau misalkan jamak takhir, nah ini boleh asar dulu terus dohor, boleh duhur dulu terus asar. Kalau jamak takhir bebas pilihannya. Kalau jamak takdim, setelah selesai dohor tidak boleh ada jeda. Kalau ada jeda seukuran sholat 2 rakaat, sholatnya batal lagi. Nggak boleh ada jeda. Sedangkan jeda 2 rakaat itu 2 menit itu kalau sholat sunnah. Kira-kira Pak, kita kalau sholat sunnah nih, berapa menit kah kita sholat sunnah? 2 menit selesai Pak. Jadi kalau setelah salam, sholat duhur, kita ngobrol, kita zikir, lewat 2 menit, sholatnya bubar lagi, harus ulang lagi. Karena syaratnya harus nyambung. Setelah dohor kita qomat lagi sholat asar di waktu dohor. Itu. Kalau cuma takhir tidak wajib nyambung. Artinya kita sholat asar dulu, terus ngopi ngerokok, terus sholat dohor, itu nggak apa-apa. Dijeda menerima HP, dijeda SMS dulu, jeda main YouTube dulu, jeda ngopi dulu, boleh kalau sholat jamaah takhir. Paham para hadirin semuanya? Ada sholat boleh dijamak, silakan, boleh. Untuk jamaah tadim ya, dari asar tarik ke dohor. Misalnya kita dari Labuan mau pulang ke sini.
Nah, pas pulang ke sini masih ada waktu asar. Masih waktu asar. Nah, apakah kita perlu sholat asar lagi? Atau? Tidak perlu sholat asar lagi karena sudah sholat asar. Itu tidak perlu sholat asar lagi. Sama kita dari Jakarta sholat zuhur sama asar. Sampai sini masih zuhur. Umpamanya tidak usah sholat zuhur lagi dan tidak usah sholat asar lagi. Soalnya sudah sholat. Begitu. Nih yang sholat lagi begini nih, yang sholat lagi nih. Ini pernah terjadi sama saya sama teman-teman. Waktu itu saya arah mau ke Sumur, Kecamatan Sumur, Pandeglang. Sampai Sire, tahu Sire Pak? Ya, setelah azan Sire kan. Sampai Sire kita sholat zuhur sama asar, jamak, tidak kosor. Tiba-tiba karena teman kita ada sakit, ya sakit ke dada, sesak napas, akhirnya kita nggak jadi ke Sumur. Padahal sudah sholat zuhur sama asar, tidak jadi niat menuju tujuan, balik ke Cilegon lagi. Nah, zuhurnya nggak diulang, asarnya yang diulang, karena kita nggak jadi berangkat ke arah tujuan. Itu alasannya. Itu. Jadi kalau kita misalkan mau ke Jakarta, biasa, sampai sekarang kita sholat jamaah, tiba-tiba nggak jadi berangkat, ada telepon dari keluarga mendadak, balik ke Cilegon, asarnya harus sholat diulang sholatnya. Begitu Pak. Nih, ini kebanyakan yang terjadi nih, termasuk saya kadang-kadang kalau lagi ziarahnya. Biasanya ini kalau kita pulang dari Jakarta sore, ya, kita pulang dari arah Jakarta atau Tangerang atau Bekasi sore, ya kan? Kita dari awal udah niat pengen berhenti di rest area untuk sholat maghrib sama isya. Tiba-tiba datang godaan iblis, kan? Sudah sih langsung aja ke Cilegon, sudah sih kabur langsung aja ke Cilegon. Tiba-tiba sampai Cilegon isya, ya kan? Kalau kita paksakan pulang ke rumah, jelas kita sengaja meninggalkan maghrib, dosa. Sengaja meninggalkan sholat maghrib. Terus bagaimana? Nih, nanti kapan-kapan kalau terjadi lagi, jadi misalkan kita berangkat sore, maghrib di tol, ya kan? Sampai gerbang tol Cilegon, isya. Jangan melewati pasar Keranggot dulu. Keluar gerbang tol kita cari masjid di Seruni atau di Kadipate atau di PCI. Ya, kita kan belum sampai rumah Tuhan, berarti kita masih musafirin. Kita cari musola atau masjid di situ, ya, sholat maghrib sama isya. Di kosor pun masih boleh, sebab kita belum sampai rumah. Itu caranya Pak. Walaupun sudah sampai Cilegon Timur, yang penting belum sampai pasar Keranggot, kita masih musafirin. Sholat isya di Seruni atau di kampung Kadipaten di situ ya, Cilegon di situ di PCI atau di Serdang, ya kan? Cari masjid, sholat isya, jamak takhir sama sholat maghrib. Di kosor silakan, di jamak silakan. Baru pulang ke BPI, selamat nggak pernah dosa. Walaupun sengaja, Iya, walaupun sengaja kan kita masih musafirin. Udahlah nanti ditelepon aja sholat jamaahnya. Sekalian kita cari makan gitu. Ya. Boleh. Tidak dosa. Ya. terkait sama Musafirin. apa tidak ada batas jarak? Kalau yang saya pernah ngaji itu intinya ada batas kurang lebih itu dari 9 dari apa bisa dibilang musafir. Tapi kalau sini mungkin tadi mungkin masih asar itu berarti tidak lebih dari 10 kilo. Nah apa bisa itu ya tidak mampu. Gini. Kita keluar kampung, keluar pasar itu sudah disebut musafirin. Ya, kita melewati pasar Keranggot sampai Seruni, ya kan? Sampai Serang, Mas Area, ya. Itu kalau mau sholat jamaah sudah dibolehkan. Tapi kalau kosor belum. Kalau sholat kosor belum boleh, sebab sholat kosor perjalanan harus melewati 84 kilometer. Bukan kilogram Pak, kilometer.
Jadi kalau kita belum sampai 84 kilo, belum boleh kosor. Kalau jamak boleh. Kalau sholat kosor harus sampai 84 kilo atau 100 kilo lebih. Jadi kalau kita misalkan mau kosor harus sampai Jakarta dulu, sampai Bekasi dulu, sampai Pondok Gede dulu gitu tuh, baru kita sholat kosor. Kalau cuma sekedar jamak tidak kosor, kita berdiri bogek atau di mana aja boleh kita sholat jamak, tapi kosor dulu boleh. Begitu maksudnya. Ya. Yang kedua terkait sama kayak kita kan kalau berjalan itu kan bisa mungkin naik pesawat. Nah kemudian kayak mungkin untuk sholat intinya itu bisa tidak untuk dua sholat. Maksudnya kalau sholat dulu sama asar, tapi tayamum. Untuk satu tayamum berlaku buat satu sholat fardu. Jadi kalau kita tayamum berlaku buat sholat zuhur saja. Untuk asar tayamum lagi. Kalau sholat Jumat, misalkan Jumatnya tidak ada air, bagi khotib satu tayamum buat satu khutbah. Buat sholatnya tayamum lagi. Kalau mau tawaf pas hari Jumat, pas nggak ada air, pas hari Jumat, pas tawaf, pas khutbah. Pertama khutbah tayamum, mau sholat Jumat tayamum, habis Jumatan tawaf tayamum lagi, 3 kali tayamum. Kalau sholat fardu dengan sholat sunnah boleh berlaku satu tayamum, walaupun ribuan sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu satu tayamum berlaku buat satu sholat fardu. Terus syarat untuk sholat itu mama saya berjalan. Ya. Anggaplah sebelum zuhur. Ya. Zuhur, tayamum. Ya betul. Terus ini sholat ini bisa dikosor atau dijamak 2 rakaat atau tidak bisa. Terus habis itu asar. Kalau tadi kan keterangannya bisa dijamak di waktu asar. Apa ya, bisa jamak di waktu asar dan bisa jamak di waktu zuhur, jamak akhir atau jamak akhir tadi. Nah ya. Kalau ini umpama ini ya intinya itu jalan zuhur. Nah ini udah bisa nggak umpama belum batas waktu dan anda di sekian meter sekian 3 meter atau sekian kilometer. Jadi kalau tayamum, syarat tayamum harus sudah masuk waktu sholat. Kalau belum waktu sholat belum sah, nggak sah tayamum. Itu. Kalau wudhu kita dari siang tadi kalau belum batal bisa berlaku untuk zuhur, asar, maghrib, isya, dan nyambung subuh lagi pun kalau nggak batal masih berlaku. Kalau tayamum harus sudah masuk waktu zuhur kita tayamum. Jika jamak untuk asarnya tayamum lagi gitu. Baik jamaah takdim atau jamaah tak 2 rakaat. 2 rakaat. Sekarang kita sudah pesawat. Di pesawat ada air. Tapi kata pramugari, kata pilot, tolong Pak, ini air dibutuhkan buat cebok ya gitu ya. Buat cebok, tolong jangan dipakai untuk wudu misalkan. Kita tayamum di situ ya. Sholatnya kita nggak bisa berdiri, kiblatnya juga kita nggak ngarah kiblat, ya. Jadi sholat tersebut harus diulang lagi, gitu. Kok diulang lagi Pak Ustaz? Karena sholat itu syaratnya rukunnya harus berdiri. Nah, karena darurat kita sholatnya dulu. Terus kiblatnya juga kan nggak ngarah itu. Kita kan pasti ngikuti tempat duduk kan, gitu. Nah untuk yang begitu itu, ya sholat kita di situ tuh untuk menghormati waktu. Kalau nggak sholat dosa. Tapi kalau sholat nggak sah juga kita ini nggak madep kiblat, nggak berdiri, ada air nggak dipakai. Jadi sholat saja, nanti sudah turun kita ulang lagi di hotel. Begitu caranya.
Ada lagi yang nanya, Ustaz, ini sopirnya ini nggak mau berhenti, nggak toleransi, ya kan? Nggak masalah, mobil nggak berhenti, ya kan? Kita sholat sebisanya di mobil, ya nanti diulang. Kalau nggak sholat, dosa. Ini fikih nih, fikih itu pemahaman. Kalau nggak sholat, dosa haji. Tapi kalau sholat pun nggak sah. Kenapa? Nggak bisa berdiri. Sementara sholat itu harus berdiri bagi yang mampu. Kiblatnya juga nggak ngarah juga kan, nggak mengarah kiblat. Itu nggak masalah. Sholat dan hormatin waktu namanya. Sholat kita dalam kondisi seadanya, menghormati kita ya untuk sholat. Kalau nggak sholat dosa, tapi wajib diulang. Begitu para hadirin. Kalau Nanti setelah turun dari pesawat, Enggak, itu kan sudah terlewat beberapa waktu. Nah. Misalnya berasa atau nanti. Itu langsung dibilang jadi begitu sampai hotel, ya kan, tujuan Jogja, dari Johor nggak sholat kan, misalkan. Iya sholat nggak sholat tapi di mobil sebisanya kan, sampai sana jam 2 malam kan. Nah, masuk hotel, kita wudhu, sholat satu dari Johor. Boleh dikosor karena kita ninggalinya kalau sholatnya di perjalanan, mondoknya kosor, gitu. Tapi kalau kita lagi perjalanan nggak sholat, pas pulang mau digodok, habis dikosor harus 4 rakaat. Sebaliknya kita di rumah belum sholat zuhur di bahasanya, saya rumah mau sholat asar, nggak sholat zuhur sama asar. Maghrib berangkat, tiba-tiba sampai hotel, mau mengganti sholat zuhur lah 2 rakaat, nggak bisa, karena ninggalinya di rumah. Anak gede. Tadi yang ditanyakan Bapak tadi cukup ya alasannya? Kalau batasan musafir, misal kita ada pelatihan di Jawa seminggu, Ya. sampai batas kapan akan itu? Musafir itu 4 hari selain hari berangkat sama hari pulang, berarti 6 hari. Hari berangkat, ya, terus kemudian kita di hotel 4 hari. Jadi gini, 4 hari di luar hari pergi sama hari pulang. Berarti misalkan kalau perginya Minggu, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu boleh di jamak dan dikosor. Tapi kalau lebih dari 6 hari, yang hari ke-7 yang nggak boleh dikosor, harus sholatnya 4 biasa. Jumatannya juga kalau sudah melewati 6 hari harus sholat Jumat. Kalau kita berangkat dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat kita boleh nggak sholat Jumat, ganti zuhur aja, nggak masalah. Karena kita lagi usaha. Gitu. Jadi 4 hari. Iya. Sampai di tempat tujuan. Kita sudah kosor atau enggak? Sudah kosong sama jamaah. Namun setelah sampai di tujuan kita mengulangi lagi surat Fatih ini nawaitunya Bukan kosor. bukan kosor. Kan tadi sudah kosor atau dijamak sangat tidak hadir. Ya. Sampai menempatkan dianjurkan agar melaksanakan Diulang lagi. Betul. Ya. Nah, setelah diulang Niatnya bukan kosor. Bukan kosor. wajib 4 aja. Zuhur 4, asar 4 gitu. Boleh. Kita mau menggantinya nggak kosor boleh. Nggak apa-apa. Wong aslinya sholat itu 4 rakaat zuhurnya, asar 4 rakaat aslinya. Gitu. jadi tidak lagi jamak kosor ya. Iya, kecuali gini, berangkat dari rumah belum sholat, zuhurnya nggak sholat, ya kan? Berangkatlah nih jam 2 nih, nggak sholat zuhur kan? Begitu sampai hotel mau diganti kosor, nggak bisa, harus 4 rakaat zuhurnya. Kodoknya itu harus 4 rakaat. Kenapa? Karena ninggalinya masih di rumah.
Sebaliknya, musafir nggak sholat sampai pulang ke rumah. Pas pulang sampai rumah diganti, tapi kosong, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Sudah pulang ke rumah. Itu. Soalnya udah pulang ke rumah, udah bukan musafir lagi. Jadi mau diganti nggak boleh kosong. Terus sholat, kita dohor nggak sholat sama asar, digantinya malam. Apakah bacaannya keras? Apakah tidak? Boleh keras. Kenapa boleh keras? Karena menggantinya malam. Kalau malam boleh keras. Ngerti nggak Pak? Ngerti nggak? Dohor asar belum sholat, tak ganti sekarang nih atau nanti bisa. Apakah bacaannya sunnah keras atau enggak? Boleh keras karena kerjaannya malam. Sebaliknya bisa belum sholat, bekas jadi panitia ngurusin minum belum sholat isya, ya kan? Dikerjakannya subuh duha. Apakah keras? Apakah enggak? Enggak keras. Soalnya dikerjakannya sih. Padahal sholat isya. Apa boleh Pak Ustaz? Ya. Saya misalnya tidak melaksanakan Sholat. mulai asar maghrib isya. Ya. Kemudian setelah subuh kita laksanakan sholat itu Ya. 3 waktu. Boleh. Boleh, sangat boleh. Kenapa tidak? Mumpung masih ada umur, mumpung masih sehat, ya kan? Yang tinggal ganti segera. Khawatir nanti daripada di BAP di akhirat, mendingan kita bereskan sekarang. Mudah-mudahan nanti gak di BAP. Sebab satu waktu yang tertinggal bakal ditanya nanti di akhirat. Tentang beda waktu ini gimana? Dan saya laksanakan ini setelah Maghrib, setelah subuh. Isya. Ya. Kemudian kan beda waktu nih. Iya. Beda waktu. Iya. Kalau itunya itu dohornya, asarnya atau dohornya ini Niatnya sama, tambahi kotoran doa gitu. Jadi usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati qada'an lillahi qada'an jamak ya. bukan jamak itu qada'an. Kodo itu bisa dilaksanakan Kapan saja. Jadi kalau ninggalin subuh nggak perlu nunggu besok lagi. Ninggalinya satu subuh, mau diganti minggu subuh. Mending kalau ingat, mending kalau ada umur, mending kalau masih hidup, mending kalau masih sehat. Kalau orang meninggalin sholat dengan sengaja, itu wajib diqadha segera. Kalau misalkan ninggalinya enggak disengaja, seperti kesiangan, bangun jam 9, boleh ditunda ngopi dulu, ngerokok dulu, tapi yang penting kan diqadha. Kenapa Pak? Ya itu tadi Pak, meninggalkan dengan sengaja apa ya boleh Enggak boleh dong. Orang yang sengaja nggak sholat itu bahaya, dosa gede itu. Ya, ada hadisnya. Salah satu hadisnya yang sering kita dengar dari para ulama, man taraka sholatan wahidah muta'ammidan kutiba ismuhu ala babi dari jahannam. Siapa yang sengaja nggak sholat sewaktu, sengaja sadar weruh, sadar eling, tahu, tapi nggak sholat, namanya ada di neraka jahanam. Kutiba ismuhu, dicatat namanya di atas pintu neraka jahanam. Tapi walaupun ketinggal sengaja, Islam itu rahmah. Ya. Bereskan kata syariat agama. Ganti itu sholat yang ketinggal, ganti puasa yang ketinggal, ganti zakat yang tidak dilaksanakan, ganti utangnya, ganti janjinya, semua biar beres nanti di sana. Sebab kalau dosa bisa dimohonkan, dosa itu bisa kita mohonkan kepada Allah. Kecuali utang nggak bisa. Kalau utang datang ke yang bersangkutan, kalau ke saya mah saya ampuni,
Tapi kalau utang nggak bisa, datang ke orangnya dulu, minta maaf, baru saya ampuni. Ada hadisnya. Yughfar, dosa itu kalau kita mintakan ke Allah, Allah Maha Rahman Rahim, diampuni dosanya. Kecuali den, gila den, kecuali utang. Utang nggak bisa dong. Utang saya ke PRW, mintanya ke Allah, ya Allah, tolong utang saya lunaskan, maafkan. Nggak bisa dong, kata Allahnya. Kamu utangnya ke pajak, saya mau minta ke saya, ke pajak dulu dong minta. Tapi kalau sudah beres, clear, saya maafkan. Makanya kalau urusan manusia disuruh datang ke yang bersangkutan. Kalau urusannya ke saya, silahkan minta ke saya, kata Allah. Kalau nanti masalah lain, masalah kunut. Kunut. Kalau kita masbuk nih, Iya, masbuk. karena pertama. Iya. Kemudian yang kedua itu Kunut. kita pas nambah rakaatnya itu, Ya. apakah perlu kunut lagi? Kunut lagi dong. Kita kan terus rakaat. Masbuk lagi kitanya. Iya masbuk. Iya masbuk. Kita datang di rakaat kedua kan. Ya. Kita kan ngikut kunut karena ngikuti imam alasannya. Tuh, kita ikut kunut karena kita ngikuti imam. Tapi ketika imam salam, kita kan satu lagi kan, kunut lagi. Ada sholat bisa 4 kali tahiyat akhir, bisa kali 4 tahiyat. Sholat maghrib masbuk rakaat kedua. Sholat maghrib masbuk sholat maghrib pas imam lagi tahiyat awal. Ngerti gak? Nah, yuk kita ingat-ingat. Sholat maghrib imam lagi tahiyat, saya datang. Pan saya langsung ikut tahiyat kan? Tapi nggak kehitung rakaat saya itu. Ikut tahiyat tapi tidak terhitung rakaat, ya kan? Begitu imam rakaat ketiga, pan saya ikut ke imam juga kan? Ikut tahiyat juga kan? Tapi baru kehitung rakaat. Paham kan? Imam salam, saya ngelanjutin rakaat berapa itu? Rakaat kedua, tahiyat lagi. Nanti rakaat ketiga tahiyat lagi. Jadi bisa satu sholat 4 tahiyat. Satu sholat 4 tahiyat, 4 tasyahud. Yakni masbuk di sholat maghrib pas imam lagi tahiyat awal. Imam lagi tahiyat awal, saya datang takbir kan. Apakah ruku tidak? Enggak, langsung duduk ikut tahiyat awal. Kalaupun ruku dan i'tidal tidak kehitung rakaat dan tidak disuruh ruku dan i'tidal, ada juga langsung ngikuti lagi kondisi apa? Kondisi lagi duduk. Saya ikut tahiyat tapi saya nggak kehitung rakaat. Imam rakaat ketiga tahiyat akhir kan? Kita ikut imam. Tapi kita baru dihitung serakaat. Imam salam, saya lanjutkan. Rakaat berapa tuh? Rakaat kedua, tahiyat lagi. Nanti nambah lagi rakaat ketiga, tahiyat lagi, jadi 4 tahiyat. Mudah-mudahan paham. Ibu-ibu kok diem aja sih? Nggak nanya? Masih membaca nggak? Apa tuh? Kita mengikuti imam tadi. Apa hanya Oh, baca dong. Imam tahiyat kita tahiyat, tahiyatun mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. kalau dia saja hukumnya Sah, bukan itu sunnah. Sah, tapi makruh. Ada perintah suruh baca tahiyat, kok nggak baca tahiyat? Makruh. Kebetulan. Ya. Nggak apa-apa kalau misalkan baru serok imamnya berdiri, ya sudah ikut berdiri. Ini yang saya nggak paham nih. Saya sholat nggak salah, udah subuh dia salat tiap minggu. Makmumnya banyak yang nggak kunut, saya kan kunut. Jadi mereka itu
enggak amin, enggak angkat tangan, ya kan? Tapi megah berdiri. Tapi amin enggak diangkat enggak. Kan? Tuh, saya bahas Pak. Saya sih enggak nyalahin Bapak mau paham apa. Cuma yang kita diskusi, yang namanya doa itu sudah diaminkan. Kita aja kalau terima SMS, mudah-mudahan Bapak sehat ya. Amin. Walaupun SMS dapat pahala. Kenapa sih Pak kok mentang-mentang ilmunya kunut Bapak padahal itu doa. Kita kan sama-sama umat Rasul. Yang namanya doa itu kata Rasul amini. Amin. Dan juga kalau doa sudah dekat tangannya. Kita aja SMS ada gambar dekat tangannya kok. Betul nggak? Bagaimana kalau ada doa yang katanya Apa? tidak sampai, bahkan itu doa bisa dibilang Sesat, nyasar. Jawabannya Susah kita bahas ini aja. Mati aja dulu, saya belakang. Kalau nggak nyampe, balik ke saya lagi pasti itu doa ini. Susah. Kalau memang doa tidak sampai, kalau syariat faham yang kita amalkan ini sesat, ulama kita dulu gak ada yang karomah, gak ada yang jadi wali. Ya. Wali-wali dulu, guru-guru kita dulu, ya kan, nggak keramat kalau misalkan mereka sesat. Tapi kenapa mereka itu dikerumuni, kuburannya diramaikan, didoakan? Itu bukti bahwa yang mereka ajarkan itu nggak bakal salah, nggak nyasar. Sampai mereka satu makam wali bisa hidupin ribuan orang, ribuan tukang parkir, ribuan pedagang, ribuan pengemis, ribuan di Banten itu kan satu makam sultan yang kita jarahi. Berapa pedagang itu yang dagang? Berapa tukang parkir, pengemis, sopir mobil bus, ribuan sopir, mobil angkot, odong-odong semua bisa terhidupi karena ada alamat makam wali di sini. Jadi para hadirin, ya, kalau tadi Pak Haji pertanyaannya apa? Sesat katanya ya? Mana ada doa sesat, mana ada doa nggak nyampe. Allah Maha mendengar. Ya. Kita ada kirim SMS ke Jerman nyampe, apalagi ke Allah. Kita ngasih kabar ke saudara lagi umroh, gimana sehat Pak? Gimana sehat Pak? Terkirim nggak ke Mekah? Itu SMS terkirim, apalagi kita doa ke Allah yang Maha tahu Maha segala-galanya. Kenapa kau bilang nggak sampai? Buat apa kita doa kalau nggak sampai? Ngapain kita sholat kalau nggak nyampe? Ya, sia-sia dong kalau misalkan doa nggak nyampe. Ngapain kita sholat kalau nggak nyampe? Bahaya ini, jangan sampai kita punya keyakinan hati begitu Pak. Na'udzubillah min dzalik. Kembali ke sholat kodok. Sholat qadha. Ya. Ketika sholat pagi ketiduran bisa dikodok. Iya dong. Sholat subuh. Kalau maghrib tidur ternyata isya lewat bisa dikodok. Bisa. Satu lagi betul. Iya. Tiga nggak apa-apa. Apa sih itu ya? Saya bekerja shift Sip. ketika 1,5 bulan tidak ketemu sholat Jumat karena jaga kerja. Sehingga kerja. Itu gimana? Kalau itu darurat, ya, darurat, itu nggak apa-apa, diganti dengan sholat duhur. Jangan sampai kita karena darurat jaga pabrik ini urgent, kalau nggak dijaga takut banyak maling atau apa, atau meledok atau segala macam kan, harus jagakan mesinnya kan. Kan itu penting, urgent itu. Ya. Tapi tetap harus sholat diganti dengan sholat duhur. Sama Pak di Mekah Pak, itu lagi sholat fardu, askar-askar itu nggak sholat, jaga itu. Takut imamnya dibom, takut ada pada berdiri tuh kayak patung.
tapi tetap mereka sholat. Lagi Jumatannya mereka nggak sholat, jaga imam tuh. Lagi sholat di Mekah, berangkat dulu ke sana ya tadi ya. Jadi pas sholat tuh, ada yang jaga kan, 2 kan, banyak kan, yang depan Ka'bah tuh, jaga imam, kayak patung itu batu. Karena urgent sudah tugas, tapi tetap sholat tuh, duhur. Walaupun kerjanya sama Cina. Sama Cina jadi Cina. Sekarang pabrik mana yang bukan sama orang muslim? CCM yang punya siapa? CCM? Cina. Mall yang punya siapa? Cina. Transport yang punya siapa? Cina. Ada baik. Cina. Chandra Asri, Posko, sing kuning wong Islam lah. Islam mah orang bisa. Islam kabeh, Cina kabeh. Paling kecil. Tapi lalu terus-terusan ngomong, apakah nggak ada sing liyane kerjaan aneh? Emangnya lalu metu sing kono kuwi bisa makan. Ayo. Waduh, gimana kamu terus-terus bikin maku? Waduh, nah mendingan riren ganti sing liyane sing bisa salat Jumat. Dalam 1 bulan setengah itu saya nggak ketemu sholat Jumat. Iya. Tapi saya dalam 1 bulan setengahnya lagi gantian. Iya. Gitu. Iya, itu kan dia kan urgent, sudah tugas. Tapi bukan di sholat juga. Tapi Pak, kakaknya Pak, kan nggak sholat Jumat, diganti nggak dengan sholat Zuhur? Diganti. Bukan Saya Tiduran kali. tapi kalau terus-terusan gitu terus, kalau saran saya sih mendingan ganti ke yang lain yang bisa sholat Jumat. Wih, itu berbahaya kalau baru sholat Jumat. Bahaya. Kira-kira kalau disiasati di hati sama. Gimana caranya satunya? Pas komat bu ya, Allahu Akbar, langsung baik melayu bu. Sampai salam, balik mana ini gerbang mana? Bisa nggak kira-kira ini? Maling yang lewat. saya siasatin gini Pak. Ya. Memang ini cuma sekali. Ya. Jadi kalau 2 bulan berikutnya Ya. saya ganti dengan anak buah saya. Ya. Dia ganti saya. Padahal banyak orang Islam nanti dunia. Ada cuma lu Cina sih rame. Itu kayaknya seluruh proyek itu mah pasti ada satpamnya. Pasti mah bandara apalagi semua lini pasti ada satpam. Pasti aturannya suruh jaga. Ya sudah, darurat itu Pak. Tapi yang penting diganti. Kita sholat doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa sallimna min afati kulli wa a'dhabil akhirah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.